Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Kelompok kami akan membahas materi mengenai penilaian hasil belajar kurikulum 2013. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hayati dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh saudari Aisyiti Hodijah dan kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuresa Oskara. Yang pertama, dalam penilaian hasil belajar kurikulum 2013 adalah alur penilaian. Dalam alur penilaian tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penilaian harian atau disebut dengan PH. Yang kedua, penilaian tengah semester atau PTS. Dan yang ketiga adalah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Dalam penjelasannya, penilaian harian adalah biasanya dilakukan dalam bentuk tes tulis, lisan, maupun penugasan. Dalam bentuk penilaian harian tertulis biasanya dilakukan dengan penggabungan per KD-KD beberapa muatan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Penilaian harian berfungsi untuk memperbaiki pembelajaran dan juga salah satu bahan untuk pengelolaan nilai raport. Dan yang kedua adalah penilaian tengah semester, di mana biasanya penilaian ini dilaksanakan setelah menyelesaikan separuh dari jumlah satu semester. Penilaian ini berbentuk tes tulis dan berfungsi untuk perbaikan pembelajaran selama setengah semester, dan ini pun juga sebagai pengolahan sumber nilai raport. Yang ketiga, penilaian akhir semester atau PAS dan penilaian akhir tahun atau PAT. Penilaian ini dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema dalam satu semester belajar efektif. Penilaian ini dengan aspek pengetahuan dilakukan dengan tes tulis yang berfungsi untuk mengukur pencapaian hasil belajar selama satu semester dan sebagai salah satu bahan pengelolaan nilai raport. Penilaian dari ketiga tersebut, dari penilaian harian maupun penilaian tengah semester, adapun juga penilaian akhir semester ataupun akhir tahun, biasanya menggunakan angka dari 0 sampai pun 100. Yang kedua adalah program tahunan. Program tahunan adalah rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran berisi antara lain rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Adapun komponen dalam penyusunan program tahunan, yang pertama ada identitas. Identitas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada muatan pelajaran atau pembuatan jadwal pelajaran, pembagian kelas ataupun tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian. Format isian ini berisikan tema, subtema, dan alokasi. Format di atas memberikan kemudahan dalam penyusunan program tematik terpadu agar pendidik dapat membagi waktu 1 tahun kegiatan pembelajaran efektif secara sistematis dan teratur. Mungkin itu penjelasan dari alur penilaian beserta program tahunan. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan dibacakan oleh Aisyiti Hodijah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyiti Hodijah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Dalam program semester itu ada langkah-langkah. Dalam perancangan program semester itu ada 5 langkah. Pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif. Ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Keempat, menghitung jumlah jam pelajaran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada struktur kurikulum yang berlaku. Terakhir, kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk penilaian serta review materi. Program semester diberisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan
dan dicapai dalam semester tersebut. Pada umumnya program semester ini berisikan dua. Pertama, identitas. Identitas itu berisi satuan pendidikan, muatan pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Kedua itu format isian. Format isian itu berisi tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi dasar muatan pelajaran. Pemetaan kompetensi pelajaran ini digunakan sebagai dasar perancangan kegiatan penilaian baik yang bersifat harian, per tema, maupun per semester. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan kriteria ketuntasan minimal. Di sini saya akan menjelaskan contoh prosedur penentuan KKM, yaitu pertama, hitung jumlah KD setiap muatan pelajaran setiap kelas dalam 1 tahun pelajaran. Kedua, tentukan komponen-komponen yang termasuk aspek kompleksitas intelektual, pendidikan, dan daya dukung. Ketiga, tentukan nilai untuk setiap aspek dengan skala 0 sampai 100. Keempat itu tentukan skor tiap aspek dengan rumus skor komponen sama dengan skor yang diperoleh dibagi 100 dikali skor maksimum. Kelima, tentukan KKM setiap kompetensi dasar dengan rumus KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek dibagi jumlah total aspek. Keenam, tentukan KKM setiap muatan pelajaran dengan rumus KKM per KD sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi jumlah total KD. Setelah KKM setiap muatan atau mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah dari seluruh KKM muatan atau mata pelajaran. Terakhir kan KKM satuan pendidikan menggunakan angka KKM muatan pelajaran yang paling rendah atau minimal. Sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyusunan jadwal penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Yang pertama, penilaian tengah semester dilaksanakan setelah pembelajaran tema 1 dan tema 2 untuk kelas 1. Setelah pembelajaran tema 1, tema 2, dan tema 3 itu untuk kelas 4. Di sini guru diwajibkan untuk membuat kisi-kisi soalnya. Apabila tes tertulis untuk kompetensi dasar, maka satu mata pelajaran soal tersebut dibuat per mata pelajaran. Soal-soal tes tertulis juga dapat dibuat terpadu beberapa muatan pelajaran. Pelaksanaan penilaian tengah semester diatur sesuai jadwal berdasarkan tema dan muatan belajar. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan jadwal PTS dan PAS. Contoh jadwal penyusunan penilaian tengah semester yaitu penilaian tengah semester biasanya dilaksanakan setelah tema 1 dan tema 2 itu untuk kelas 1, dan setelah tema 1, 2, dan 3 itu untuk kelas 4. Biasanya guru diwajibkan untuk membuat kisi-kisi yang berbentuk soal. Soal-soal tes tertulis juga berbentuk kompetensi dasar. Satu muatan atau satu mata pelajaran, soal-soal dibuat per mata pelajaran. Soal-soal tes tertulis dapat juga dibuat terpadu untuk beberapa muatan atau beberapa mata pelajaran. Pelaksanaan penilaian tengah semester diatur sesuai jadwal berdasarkan tema. Untuk jadwal penilaian akhir semesternya dilaksanakan setelah 4 tema itu selesai untuk kelas 1, 2, dan 3, atau pembelajaran 5 tema itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Sebelum menyusun soal-soal tes tertulis, guru perlu membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal tersebut dibuat berdasarkan pemetaan kompetensi dasar. Guru perlu mengidentifikasi proporsi KD-KD muatan pelajaran yang akan dinilai pada akhir semester agar dapat disesuaikan dengan banyak soal yang akan dibuat oleh guru.
Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.